Pernahkah Anda merasa hidup ini seolah berjalan, namun batinmu tertinggal di belakang? Seakan ada sesuatu di dalam diri yang terus berbicara, namun jarang Anda dengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam keheningan itulah para leluhur menitipkan sebuah pitutur halus tentang perjalanan manusia mengenali dirinya sendiri. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk dipuja, melainkan untuk disadari dengan hati yang tenang. Sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami kisah dan renungan ini, kami mengajak panjenengan untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan meninggalkan jejak pemikiran di kolom komentar, agar suluk nurani terus menjadi ruang berbagi kesadaran batin. Semoga kisah yang akan kita lalui bersama ini membawa manfaat, menenangkan hati, dan perlahan menambah keimanan dalam setiap langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat suluk nurani, sejak manusia pertama kali membuka mata di dunia ini, ia sering merasa berjalan sendirian. Tubuh bergerak, pikiran bekerja, waktu terus berjalan, namun ada ruang sunyi di dalam diri yang kerap terabaikan. Padahal, dalam pandangan kebijaksanaan lama, manusia tidak pernah benar-benar tunggal. Ia hidup bersama dorongan-dorongan batin yang menyertai setiap langkah, membentuk sikap, mempengaruhi keputusan, dan menentukan arah hidup tanpa selalu disadari. Para leluhur Jawa membaca manusia bukan hanya sebagai jasad yang bernapas, tetapi sebagai pertemuan antara raga, rasa, pikiran, dan kesadaran. Dari pengamatan yang panjang dan hening itulah lahir ajaran sedulur papat limo panser. Bukan sebagai dongeng untuk menakut-nakuti, bukan pula sebagai kisah gaib untuk dipuja, melainkan sebagai bahasa simbol yang halus agar manusia mau menengok ke dalam dirinya sendiri. Dalam ajaran ini, manusia dipahami sebagai pusat dari berbagai dorongan batin. Ada keinginan untuk bertahan, ada dorongan untuk menguasai, ada kebutuhan untuk dicintai, dan ada hasrat untuk memahami makna hidup. Semua itu hidup berdampingan di dalam diri. Karena itulah manusia sering merasa terpecah, ingin tenang tetapi gelisah, ingin lurus tetapi ragu, ingin sederhana tetapi nafsu terus meminta. Sedulur papat tidak dimaksudkan sebagai makhluk di luar diri manusia. Para leluhur menegaskan bahwa yang disebut sedulur adalah unsur batin yang lahir bersamaan dengan manusia. Ia tumbuh seiring perjalanan hidup dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara limo panser adalah porosnya, pusat kesadaran yang seharusnya memimpin, bukan dikuasai. Ajaran ini muncul dari kesadaran bahwa konflik batin bukan tanda kegagalan iman atau kelemahan jiwa. Justru konflik itulah tanda bahwa kesadaran sedang bekerja. Manusia tidak digerakkan oleh satu kehendak tunggal. Di dalam dirinya selalu ada terik monorik antara dorongan rendah dan panggilan nurani, antara keinginan dunia dan suara hati yang mengingatkan batas. Dalam pandangan para empu, hidup yang terasa kacau seringkali bukan karena dunia terlalu keras, tetapi karena pusat kesadaran jarang dihadirkan. Manusia sibuk merespons emosi, mengikuti pikiran, dan mengejar keinginan, tanpa pernah berhenti untuk menyadari siapa yang sedang memegang kendali. Ketika kesadaran tertinggal, hidup berjalan tanpa arah yang jelas. Sedulur papat limo panser tidak mengajarkan pelarian dari dunia. Ia juga tidak mengajarkan pemusnahan nafsu. Yang diajarkan adalah tata krama batin. Setiap dorongan diberi tempat, setiap emosi dipahami, setiap keinginan diawasi. Semua berjalan di bawah bimbingan kesadaran yang jernih. Banyak kesalahpahaman muncul karena ajaran ini dipotong dari akarnya. Di satu sisi, di sisi lain, ia disalahartikan sebagai ritual pemanggilan kekuatan luar. Padahal dalam naskah-naskah lama, para pujangga berkali-kali menekankan bahwa ajaran ini adalah alat mawas diri, cara untuk mengenali hawa nafsu tanpa memusuhinya dan menundukkan ego tanpa kekerasan. Ketika manusia mampu mengenali dorongan batinnya, ia tidak sedang menyekutukan apapun. Ia justru sedang belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi mudah menyalahkan keadaan, orang lain, atau takdir. Ia mulai menyadari bahwa banyak kekacauan hidup berawal dari ketidakhadiran kesadaran. Inilah pintu awal dari perjalanan ini. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk memburu pengalaman gaib, tetapi untuk memahami satu hal sederhana, namun sering dilupakan, bahwa hidup yang utuh hanya mungkin ketika manusia mau kembali ke pusat dirinya sendiri. Dan dari sanalah, pelan-pelan, jalan batin menuju ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai terbuka. Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa seolah kehilangan kendali. Bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena batin terasa tercerai. Pikiran berjalan ke satu arah, perasaan menarik ke arah lain, sementara tindakan seringkali berlawanan dengan nilai yang diyakini.
Dalam keadaan seperti ini, manusia mulai bertanya-tanya, mengapa hidup terasa berat meski secara lahir tidak kekurangan apapun? Para leluhur Jawa melihat keadaan ini sebagai tanda bahwa pusat kesadaran sedang melemah. Bukan dunia yang menjadi sumber kekacauan, melainkan manusia yang jarang hadir sepenuhnya di dalam dirinya sendiri. Ketika kesadaran tertinggal, hidup dijalani secara reaktif. Emosi datang, langsung diikuti. Pikiran muncul, langsung dipercaya. Keinginan bangkit, langsung dituruti. Sedulur Papat Limo Panser hadir sebagai kerangka untuk memahami keadaan tersebut. Ajaran ini menjelaskan bahwa di dalam diri manusia selalu ada 4 dorongan batin yang aktif. Keempatnya memiliki sifat, kebutuhan, dan kecenderungan yang berbeda. Selama pusat kesadaran tidak memimpin, dorongan-dorongan ini akan saling berebut kendali. Disinilah manusia sering merasa terpecah. Ia ingin menjadi pribadi yang tenang, tetapi amarah mudah muncul. Ia ingin hidup sederhana, tetapi keinginan terus menuntut. Ia ingin jujur, tetapi ketakutan membuatnya ragu. Semua ini bukan tanda kegagalan, melainkan isyarat bahwa kesadaran belum berdiri tegak di pusatnya. Panser dalam ajaran ini bukan sesuatu yang misterius. Ia adalah kemampuan manusia untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Kesanggupan untuk berhenti sejenak dan melihat, tanpa langsung bereaksi. Panser bukan emosi, bukan pikiran, dan bukan nafsu. Ia adalah yang menyaksikan semuanya. Ketika Panser hadir, manusia memiliki ruang untuk memilih, bukan sekadar bereaksi, ruang untuk menimbang, bukan sekadar mengikuti dorongan. Namun ketika Panser melemah, ruang itu menghilang. Hidup terasa sempit, penuh tekanan, dan mudah meledak. Banyak orang mengira bahwa kekacauan batin harus dilawan dengan penekanan, emosi ditekan, keinginan diingkari, pikiran dipaksa diam. Padahal, dalam pandangan leluhur, cara ini justru memperparah keadaan. Dorongan yang ditekan tanpa disadari akan mencari jalan lain untuk muncul, seringkali dalam bentuk yang lebih merusak. Ajaran ini juga sering disalahpahami sebagai bertentangan dengan keimanan. Sebagian orang menganggap mengenali dorongan batin sama dengan mengikuti hawa nafsu. Padahal, mengenali tidak sama dengan menuruti. Justru dengan mengenali, manusia belajar bertanggung jawab. Ia tidak lagi berlindung di balik alasan atau menyalahkan keadaan. Dalam sudut pandang yang jernih, kesadaran batin adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia akal, rasa, dan kehendak agar ia mampu memilih dengan sadar. Tanpa kesadaran, manusia mudah diperdaya oleh ego, meski secara lahir tampak saleh dan teratur. Inilah sebabnya banyak orang merasa lelah secara batin meski rajin secara lahir. Aktivitas ibadah dilakukan, kewajiban dipenuhi, tetapi hati tetap gelisah. Bukan karena ibadahnya salah, melainkan karena kesadaran jarang diajak hadir. Hati bergerak, tetapi tidak diajak bicara. Sedulur Papat Limo Panser mengingatkan bahwa pusat kesadaran tidak akan kuat jika hanya dibicarakan. Ia harus dilatih melalui kejujuran melihat diri sendiri, mengakui bahwa di dalam diri ada banyak suara. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang mengajak naik, ada yang menarik turun. Ketika manusia berani melihat keadaan ini tanpa menghakimi, ia sedang berdiri di ambang perubahan. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kehadiran. Dan dari kehadiran itulah, pelan-pelan Panser menemukan tempatnya kembali sebagai pemimpin batin yang tenang. Setelah memahami bahwa hidup terasa terpecah karena pusat kesadaran melemah, para leluhur mengajak manusia untuk mengenali siapa saja yang sebenarnya bergerak di dalam dirinya. Disinilah konsep sedulur Papat mulai dijelaskan dengan lebih jernih, bukan sebagai cerita gaib, melainkan sebagai cara halus untuk membaca dorongan batin yang selalu hadir dalam keseharian manusia. Sedulur pertama digambarkan sebagai unsur api. Api adalah panas batin yang muncul sebagai amarah, ambisi, keberanian, dan dorongan untuk bertindak. Unsur ini memberi manusia tenaga untuk bertahan dan melindungi diri. Tanpa api, manusia menjadi pasif, mudah ditindas, dan kehilangan daya juang. Namun api juga mudah membakar jika tidak diawasi. Ketika api memimpin tanpa kendali, lahirlah kesombongan, kekerasan, dan keinginan untuk menang dengan cara apapun. Banyak konflik lahir bukan karena api itu jahat, tetapi karena ia mengambil alih pusat. Amarah yang seharusnya menjadi keberanian berubah menjadi pelampiasan. Ambisi yang seharusnya mendorong perbaikan berubah menjadi keserakahan. Api yang tidak dipimpin Panser akan selalu menuntut pembenaran. Sedulur kedua adalah unsur air. Air adalah rasa batin yang hadir sebagai empati, kelembutan, dan kemampuan merasakan penderitaan orang lain. Dari unsur inilah tumbuh cinta dan welas asih. Air membuat manusia mampu mengalah, memaafkan, dan memahami. Namun, air juga memiliki sisi lain. Jika terlalu dominan, ia menenggelamkan. Manusia menjadi ragu, takut kehilangan, dan mudah terikat secara emosional. Dalam keadaan tertentu,
Air berbisik agar manusia terus mengalah meski hatinya terluka. Ia membuat seseorang bertahan dalam keadaan yang merusak demi rasa aman semu. Bukan karena air salah, tetapi karena ia memimpin tanpa panduan kesadaran. Sedulur ketiga adalah unsur angin. Angin adalah gerak pikiran, imajinasi, dan kecerdikan. Dari unsur ini lahir ide, perencanaan, dan kemampuan membaca peluang. Angin membuat manusia mampu belajar dan berkembang. Namun angin juga mudah berubah arah. Ketika tidak diarahkan, pikiran menjadi liar, penuh asumsi, dan tidak pernah tenang. Angin yang lepas dari panser menciptakan kegelisahan. Pikiran melompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, menciptakan ketakutan yang belum tentu nyata. Manusia menjadi lelah bukan karena masalah, tetapi karena pikirannya sendiri tidak pernah berhenti. Sedulur keempat adalah unsur bumi. Bumi adalah nafsu ragawi yang mengikat manusia pada dunia nyata. Kebutuhan makan, tempat tinggal, harta, kenyamanan, dan kenikmatan fisik berasal dari unsur ini. Tanpa bumi, manusia tidak bisa hidup di dunia. Ia memberi kestabilan dan rasa aman. Namun ketika bumi memimpin, manusia terjebak dalam kerakusan dan lupa arah pulang batin. Bumi yang berkuasa membuat manusia menilai dirinya dari apa yang dimiliki, bukan dari siapa dirinya. Hidup diukur dari jumlah, bukan makna. Nafsu menjadi penguasa, bukan pelayan. Keempat sedulur ini tidak pernah dimaksudkan sebagai musuh. Mereka adalah tenaga mentah yang Allah titipkan dalam diri manusia. Masalah tidak muncul karena keberadaan mereka, tetapi karena siapa yang memegang kendali. Tanpa pemimpin, keempatnya akan saling berebut kuasa dan menarik manusia ke arah yang berbeda-beda. Disinilah panser seharusnya berdiri. Panser bukan untuk memusnahkan api, air, angin, atau bumi. Ia hadir untuk menempatkan masing-masing pada waktunya. Api dipakai untuk membela kebenaran, bukan melampiaskan ego. Air dipakai untuk welas asih, bukan kelemahan. Angin dipakai untuk berpikir jernih, bukan cemas tanpa henti. Bumi dipakai untuk hidup layak, bukan diperbudak dunia. Ketika manusia mulai mengenali empat suara ini di dalam dirinya, ia tidak lagi bingung menghadapi gejolak batin. Ia mulai memahami bahwa kebingungan bukanlah kegagalan, melainkan undangan untuk kembali ke pusat. Dari pengenalan inilah, pelan-pelan, kesadaran tumbuh dan panser mulai menemukan tempatnya sebagai pemimpin yang tenang. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa seperti ditarik ke banyak arah sekaligus. Hati ingin tenang, tetapi pikiran terus ribut. Niat ingin lurus, tetapi tindakan sering melenceng. Keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ada, namun langkah terasa berat dan penuh ragu. Keadaan ini sering disalahpahami sebagai kurangnya iman atau lemahnya diri. Padahal, dalam kacamata kebijaksanaan batin, ini adalah tanda bahwa panser sedang kehilangan kendali. Ketika pusat kesadaran melemah, empat sedulur tidak lagi berjalan pada tempatnya. Mereka mulai saling berebut kuasa. Api ingin segera meluapkan amarah. Air ingin menghindari luka dengan bersembunyi dalam ketakutan. Angin berputar menciptakan 1000 kemungkinan. Bumi menuntut pemenuhan instan. Manusia pun hidup dalam keadaan reaktif, bukan sadar. Dalam kondisi seperti ini, emosi datang tanpa jeda. Marah langsung meledak. Takut langsung menghindar, ingin langsung dituruti. Pikiran dianggap sebagai kebenaran mutlak. Tidak ada ruang untuk memilih, tidak ada jarak untuk menimbang. Hidup berjalan cepat, tetapi arah batin tertinggal jauh di belakang. Banyak orang berusaha mengatasi keadaan ini dengan cara menekan diri. Amarah dianggap dosa lalu dipendam. Keinginan dianggap buruk lalu dipaksa mati. Pikiran dianggap mengganggu lalu dilawan. Namun cara ini justru membuat konflik semakin dalam. Dorongan yang ditekan tanpa disadari tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dengan wajah yang lebih keras. Para leluhur tidak mengajarkan penindasan batin. Mereka mengajarkan pengenalan. Ketika panser hadir, manusia mampu berkata dalam hati, "Aku sedang marah," tanpa harus melampiaskannya. "Aku sedang takut," tanpa harus melarikan diri. "Aku sedang ingin," tanpa harus langsung menuruti. Kalimat sederhana ini adalah tanda awal kesadaran. Disinilah letak konflik sejati manusia. Bukan antara baik dan buruk, tetapi antara sadar dan tidak sadar. Ketika tidak sadar, manusia diperintah oleh dorongan batin. Ketika sadar, manusia memimpin dorongan itu. Perbedaannya tipis, tetapi dampaknya besar. Dalam kehidupan modern, konflik ini semakin terasa. Tekanan hidup membuat api mudah menyala. Informasi berlebihan membuat angin sulit tenang. Ketidakpastian membuat air semakin cemas. Budaya konsumsi memperkuat bumi untuk terus menuntut. Jika panser tidak dilatih hadir, manusia mudah kelelahan meski secara lahir tampak baik-baik saja. Banyak kegelisahan yang sebenarnya bukan berasal dari masalah besar, melainkan dari batin yang tidak pernah diberi ruang untuk bernapas. Manusia sibuk merespons dunia, tetapi jarang berdialog dengan dirinya sendiri. Akibatnya, keputusan diambil bukan dari kesadaran,
melainkan dari dorongan sesaat. Para empu menyadari bahwa panser tidak akan kuat jika hanya dipahami sebagai konsep. Ia harus dilatih melalui kebiasaan sadar. Kesadaran bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari keberanian untuk berhenti sejenak di tengah dorongan. Setiap kali emosi muncul, ada pilihan kecil yang menentukan arah. Mengikuti, menekan, atau mengamati. Mengamati adalah jalan tengah yang jarang dipilih. Padahal, disitulah panser mulai bekerja. Ketika manusia mampu mengamati tanpa menghakimi, ia sedang memisahkan dirinya dari dorongan tanpa memusuhinya. Konflik batin seringkali memuncak ketika manusia lelah. Saat lelah, panser paling mudah lengah. Sedulur pun mengambil alih. Itulah sebabnya banyak keputusan disesali bukan karena niatnya buruk, tetapi karena diambil saat kesadaran tidak hadir. Ajaran sedulur Papat Limo Panser mengingatkan bahwa manusia tidak dituntut untuk selalu tenang. Ia dituntut untuk selalu sadar. Marah boleh hadir, takut boleh muncul, ingin boleh terasa. Namun semua itu harus berjalan di bawah pengawasan panser. Ketika panser mulai dilatih hadir di tengah konflik, manusia tidak lagi merasa terpecah sepenuhnya. Ia mungkin masih goyah, tetapi tidak hanyut. Ia mungkin masih diuji, tetapi tidak kehilangan arah. Dari sinilah jalan menuju keseimbangan mulai terbuka. Bukan sebagai janji tanpa ujian, melainkan sebagai proses pendewasaan batin yang jujur dan perlahan. Pada akhirnya, perjalanan memahami sedulur Papat Limo Panser selalu bermuara pada satu kesadaran sederhana, bahwa manusia tidak pernah diminta untuk memusnahkan dirinya sendiri. Ia tidak diminta menjadi kosong dari emosi, bebas dari keinginan, atau sunyi dari pikiran. Yang diminta hanyalah satu hal, agar pusat kesadarannya kembali tegak dan hadir dalam setiap langkah hidup yang dijalani. Keempat sedulur itu tidak pernah berniat menjatuhkan manusia. Api tidak ingin merusak, air tidak ingin menenggelamkan, angin tidak ingin membingungkan, dan bumi tidak ingin memperbudak. Mereka hanya bekerja sesuai sifatnya. Ketika tidak ada pemimpin, mereka saling berebut arah. Namun ketika panser hadir, semuanya kembali menemukan tempatnya masing-masing. Panser yang tegak bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Ujian tetap datang, emosi tetap muncul, dan dunia tetap menawarkan godaan. Perbedaannya terletak pada cara manusia menghadapinya. Ia tidak lagi terseret sepenuhnya. Ia mampu berhenti sejenak, menyadari, lalu memilih dengan lebih jernih. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak rapuh oleh keadaan. Dalam keadaan seperti ini, manusia bisa marah tanpa merusak, karena api berada dalam kendali. Ia bisa lembut tanpa kehilangan harga diri, karena air tidak menenggelamkan. Ia mampu berpikir jernih tanpa larut dalam kecemasan, karena angin tidak menguasai. Ia juga mampu menikmati dunia tanpa diperbudak olehnya, karena bumi tidak menarik pusat ke bawah. Inilah makna sejati dari keseimbangan batin yang diajarkan para leluhur. Bukan keseimbangan yang dibuat-buat, tetapi keseimbangan yang tumbuh dari pengenalan diri yang jujur, dari keberanian untuk melihat apa yang ada di dalam diri, tanpa menyalahkan, tanpa memuja, dan tanpa lari. Ilmu ini tidak menawarkan keajaiban instan. Ia tidak menjanjikan hidup yang selalu mudah. Yang ditawarkan adalah tanggung jawab batin, kesanggupan untuk hadir dalam diri sendiri, bahkan ketika keadaan tidak nyaman, dan tanggung jawab inilah yang perlahan mendewasakan jiwa. Mungkin itulah sebabnya ajaran ini terasa tersembunyi. Bukan karena disembunyikan, tetapi karena tidak semua orang siap berhenti menyalahkan dunia dan mulai membaca dirinya sendiri. Tidak semua orang siap duduk diam bersama batinnya, mendengar suara-suara yang selama ini dihindari. Namun bagi siapapun yang berani melangkah, pelan tapi jujur, jalan ini selalu terbuka. Jalan pulang menuju kesadaran, dan dari kesadaran menuju ketenangan. Ketika manusia kembali mengenal pusat dirinya, ia tidak merasa sendirian lagi. Ia menyadari bahwa sejak awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, izinkan kami mengajak panjenengan untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan meninggalkan jejak pemikiran di kolom komentar pada channel Suluk Nurani ini. Dukungan panjenengan menjadi bagian dari perjalanan bersama dalam menghidupkan kembali kesadaran batin yang lembut dan jujur. Semoga kisah dan renungan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi pengingat yang menumbuhkan keimanan dalam keseharian. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan panser dalam diri kita. Semoga setiap langkah hidup kita diberi kejernihan, setiap ujian diberi hikmah, dan setiap pencarian batin diarahkan menuju ridhonya. Semoga kita dijaga dari kegelisahan yang menyesatkan, dan didekatkan pada kesadaran yang menuntun pulang. Dan semoga, dalam keheningan hidup yang terus berjalan, kita perlahan merasakan bahwa selama kesadaran dijaga, kita tidak pernah benar-benar sendirian.